Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelas 3C Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah emosional pada anak usia SD. Yang pertama yaitu terdapat beberapa faktor penyebab permasalahan pada anak SD, baik yang bersifat intrinsik, berawal dari diri anak sendiri, maupun ekstrinsik, berawal dari luar diri anak. Secara umum, faktor-faktor tersebut adalah lingkungan keluarga, masyarakat, pembawaan, dan lingkungan sekolah. Lingkungan keluarga mencakup pola asuh dan keadaan sosial orang tua, merupakan guru untuk anak. Jika orang tua mendidik anak dengan kasar, maka jangan salahkan tekanan dan temperamental pada anak. Semakin memojokkan dirinya, emosionalnya menjadi terganggu. Kebanyakan orang tua menganggap bahwa didikan yang terlalu mengatur, memaksa kehendak merupakan didikan yang baik. Padahal secara tidak langsung dan perlahan mereka justru merusak pribadi anak, sehingga anak tersebut suka memberontak dan suka membangkang. Yang kedua, dari faktor masyarakat, mencakup pergaulan, norma, adat istiadat, dan lain-lain. Selain itu, masalah emosional juga dapat dipengaruhi faktor-faktor eksternal, seperti diejek oleh teman sebaya, lingkungan, dan rasa cemas yang berlebih. Ketiga, pembawaan, yakni anak dengan semua keadaan yang ada pada dirinya. Hal yang penting yang harus diingat adalah bahwa sebuah gangguan itu muncul akibat ada perasaan tidak menyenangkan dari anak, sehingga anak merasa tidak tentram, takut, terancam, dan lain sebagainya. Faktor keempat yaitu lingkungan sekolah, meliputi cara mengajar guru, proses belajar mengajar, alat-alat bantu, kurikulum, dan lain-lain. Jika didikan tepat, maka perkembangan emosional akan normal, wajar, dan harmonis. Jika perkembangan emosional anak sesuai, maka anak akan menjadi pribadi yang menyenangkan, mandiri, dan dewasa. Lalu yang kedua, contoh masalah emosional pada anak. Yang kesatu yaitu agresivitas. Bentuk agresivitas yang sering ada pada anak usia dini pada umumnya yaitu bentuk verbal maupun fisik, seperti mengeluarkan kata-kata kotor, menggigit, menendang, mencubit, mencakar, memukul. Masalah ini biasanya disebabkan oleh adanya perasaan marah atau permusuhan dan ketika tidak terpenuhinya suatu keinginan. Yang kedua, kecemasan. Kecemasan merupakan reaksi emosi sementara yang timbul pada situasi tertentu yang dirasakan sebagai suatu ancaman. Pada anak, biasanya terjadi pada anak yaitu dapat berbentuk rasa cemas akan kehilangan kasih sayang dari orang tua. Cemas akan mengalami rasa sakit, cemas karena berada di dekat orang lain, adapun gejalanya dapat berupa gelisah, menangis, sulit tidur, mimpi buruk, sulit makan, gangguan pencernaan, menarik diri, ketidakmauan ditinggal sendiri. Akan tetapi, sebagian besar kecemasan pada anak terjadi akibat oleh pola asuh orang tua yang kurang tepat, terutama saat awal kehidupan anak dalam membentuk basic trust atau kepercayaan dasar. Yang ketiga, hipersensitivitas, kepekaan emosional yang berlebihan dan lebih mudah sekali merasa sakit hati dan menunjukkan respon yang berlebihan terhadap sikap dan perasaan orang lain. Yang keempat, kekurangan afeksi. Kekurangan afeksi yaitu kekurangan kasih sayang, rasa hangat, serta kecintaan pengasuhnya. Kekurangan atau kelebihan afeksi yang diambil anak akan menyebabkan gangguan dalam perkembangan, terutama mengakibatkan anak kesulitan dalam mengembangkan ikatan emosional dengan orang lain. Yang kelima, takut yang berlebihan. Seringkali digambarkan sebagai kondisi yang dialami berupa perasaan tidak senang yang diikuti dengan tanda fisik yang gemetaran, jantung berdetak kencang, berkeringat deras. Biasanya muncul karena adanya peristiwa yang dianggap berbahaya. Lalu yang ketiga, ada juga karakteristik masalah emosional pada anak, yaitu 1. Kurang mampu menjalin hubungan. 2. Masalah emosional kecemasan. 3. Mood yang mudah terganggu. 4. Tidak mampu belajar. Kurang mampu menjalin hubungan yakni dengan anak sebaya, bahkan gurunya di sekolah, sebab tindakannya yang labil, emosional, dan berubah-ubah. Anak menjadi individualis sebab lingkungan kurang mampu menerima keadaan anak tersebut. Yang kedua, masalah emosional kecemasan. Karakteristik emosional pada anak, kecemasan atau anxiety disorder ialah sekelompok jenis emosional pada anak
Mental ditandai oleh jiwa cemas dan ketakutan yang signifikan. Kecemasan ialah kekhawatiran tentang peristiwa masa depan dan ketakutan merupakan reaksi terhadap peristiwa saat ini. Jiwa ini bisa menyebabkan tanda fisik, ialah denyut jantung cepat dan goncangan. Yang ketiga, mood yang mudah terganggu. Kadang anak merasa marah, depresi, kecewa. Intinya emosionalnya masih labil. Yang keempat, tidak mampu belajar. Karakteristik ini bukan disebabkan oleh faktor kesehatan seperti cacat indera atau fisik lainnya. Anak ini pada dasar fisiknya baik-baik saja, namun yang menghambat ialah keadaan psikologisnya. Lalu ada beberapa sikap orang tua, guru, dan teman. Sikap orang tua menegur anak dengan perlahan jika anak melakukan kesalahan. Kedua, memberikan saran dan menyadarkan anak bahwa perilaku dia tidak baik. Yang ketiga, memberikan pengertian kepada anak dengan membimbing anak. Yang keempat, memberikan perhatian lebih. Lalu sikap guru kepada anak, memahami karakter siswa, melakukan pendekatan terhadap siswa, memberi nasihat siswa tersebut jika berbuat salah. Lalu sikap teman, menasihati jika melakukan kesalahan, diajak berbuat hal yang baik atau positif. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.